akan berbagi pengalaman iman. Bapak Ibu berbicara tentang pengalaman iman, beta dan Bapak Ibu pasti punya. Yang ada orang yang punya pengalaman iman. Karena apa Bapak Ibu? Karena beta dan Bapak Ibu yang hidup sendiri. Beta dan Bapak Ibu ada hidup di tengah-tengah kehidupan dan selalu diperhadapkan dengan latar belakang kehidupan orang yang berbeda-beda, dengan pergumulan yang berbeda-beda, dengan agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Dari situlah katong akan temui pengalaman-pengalaman iman. Dari pembacaan firman Tuhan tadi ketika katong baca, di situ mengkisahkan bagaimana Paulus membagi pengalaman imannya kepada penatua-penatua di Efesus ketika dia akan meninggalkan kehidupan mereka. Jadi ketika dia mau meninggalkan jemaat Efesus, terlebih khusus penatua-penatua yang ada atau orang-orang yang melayani di jemaat itu, dia bilang mari beta siapkan yang indah-indah dan yang wah-wah untuk dong sebagai tanda kebersamaan katon dalam pelayanan. Tapi dia membagi pengalaman iman selama ia ada dan melayani dalam tanggung jawabnya sebagai seorang gembala, tanggung jawab sebagai seorang rasul. Dia membagi pengalaman iman kepada para penatua-penatua atau orang-orang yang melayani, supaya menjadi kekuatan bagi mereka untuk ada dalam tanggung jawab mereka sebagai seorang pelayan-pelayan. Apa yang dia bilang untuk penatua-penatua di Efesus atau jemaat di Efesus ketika dia akan meninggalkan mereka? Dia bilang untuk penatua-penatua Efesus, kalau dalam pelayanan atau pelayanan yang selama ini mereka lakukan, ingat dan catat itu bukan dari manusia. Pengalaman atau pelayanan yang dilakukan oleh penatua-penatua itu adalah tanggung jawab pekerjaan yang diberikan Tuhan kepada penatua-penatua di Efesus, bukan diberikan oleh manusia. Untuk itu, ketika dalam pelayanan, melayani sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, bukan kepentingan manusia. Bukan apa yang manusia mau atau bikin sesuka hati manusia, sesuka hati beta, sesuka hati orang ini dan itu. Tapi harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam tugas dan pelayanan. Paulus bilang, makanya harus rendah hati dalam pelayanan itu. Dan taruh hidup itu for Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu ada dan selalu menerima Roh Kudus dalam hidup, supaya dalam pelayanan itu bisa melakukannya dengan segala baik. Dalam pelayanan menurut Paulus dia dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan dengan kekuatan dia, bukan dengan kepintaran dia, tapi dengan Roh Kudus yang bekerja. Makanya Paulus bilang dalam pembacaan ini, dia di bawah tawanan Roh Kudus. Dia terikat dengan Roh Kudus. Jadi yang dia bikin itu, itulah Roh Kudus yang bekerja, bukan Paulus secara pribadi. Disampaikan kepada penatua-penatua Efesus seperti itu. Dan bukan itu saja Bapak Ibu jemaat, ketika dia sampaikan kepada penatua-penatua bahwa pekerjaan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Dan ketika dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan ini banyak hal yang dia hadapi. Di sini Paulus bilang yang pertama yang dia hadapi ialah ia banyak mencucurkan air mata. Bukan berarti bahwa setiap hari Paulus menangis, setiap saat Paulus menangis, tidak. Tapi dalam pelayanannya dia terus diperhadapkan dengan kesedihan. Dalam pelayanannya dia selalu diperhadapkan dengan penderitaan, pencobaan yang datang silih berganti, yang membuat dia harus mengeluarkan air mata, dia bersedih. Dia bilang untuk penatua-penatua di Efesus, ada orang-orang Yahudi tapi tidak semua membenci dia, bahkan akan membunuh dia. Itu dalam pelayanan yang dia hadapi. Jadi yang pastinya Paulus yang senang-senang lalu duduk, bikin ini, bikin itu. Tapi persoalan, pergumulan, tantangan hidup ada. Selalu mewarnai kehidupannya. Dan yang berikut dia sampaikan kepada penatua di Efesus, bahwa Paulus mengalami
ketika dia memenuhi kebutuhannya, dia tidak mengharapkan emas, perak dari umat. Ketika dia memenuhi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang melayani bersama-sama dengannya, dia tidak mengharapkan sesuatu dari umat. Tapi dia bekerja dengan tangannya sendiri untuk memenuhi apa yang dia butuhkan bersama dengan rekan-rekan teman-teman pelayannya. Dari pengalaman-pengalaman itu, dia membagikan kepada penatua-penatua di Efesus. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya itu menjadi kekuatan bagi mereka. Supaya mereka tahu bahwa dalam pelayanan itu diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Dan ketika ada pergumulan, jadikan itu sebagai pengalaman iman yang menguatkan mereka dan juga menjadi pengalaman iman bagi orang lain untuk menguatkan mereka dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup. Air mata, kesedihan, kekecewaan Paulus tidak membuat dia lemah untuk ada dalam pelayanannya. Tapi air mata, kesedihan, tantangan, ancaman, penderitaan membuat dia kuat untuk terus melayani apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia juga bilang untuk penatua di Efesus, dia bilang, berlakulah sebagai gembala, jangan sebagai penguasa yang berkuasa dan memerintah. Dan jangan lupa, menjaga kawanan domba itu harus kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena harga mereka mahal. Mereka ditebus dengan darah penderitaan Tuhan Yesus. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, dari iman itu dia pun bilang, dia akan melayani sampai akhir tugas dan tanggung jawabnya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Dan dia bilang, ingatan, penatua-penatua jaga diri. Bukan jaga diri untuk mementingkan diri sendiri, tapi bagaimana iman itu tetap kokoh dan bagaimana bisa menjaga iman orang-orang yang ada dan mendengar pelayananmu juga iman mereka bertumbuh supaya menjadi kekuatan bagi mereka. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati, pengalaman iman Paulus ini ketika beta baca, beta bilang beta pun kurang banyak dalam pelayanan. Ketika beta baca, beta bilang beta belum bisa mampu seperti seorang Paulus. Sebagai seorang pelayan, seorang pendeta di dalam jemaat. Beta juga belum bisa mampu menjadi seorang istri di tengah-tengah keluarga. Menjadi seorang mama di tengah-tengah keluarga. Menjadi seorang sahabat di tengah-tengah pergaulan. Sesama, sekitar ketong semua. Karena apa Bapak Ibu? Pengalaman iman Paulus ini luar biasa. Kadangkala beta dan Bapak Ibu dalam pelayanan baik dalam gereja, dalam keluarga, di tempat ketong bekerja. Selalu merasakan bahwa tanggung jawab ini ketong yang punya. Dari apa yang ketong bikin itu per ketong, yang ketong bikin itu ketong punya. Padahal sebenarnya apapun peran dan pekerjaan beta dan Bapak Ibu dalam gereja, dalam persekutuan atau di mana saja berada, itu Tuhan yang kasih. Dengan demikian beta dan Bapak Ibu harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan menyenangkan hati manusia. Beta dan Bapak Ibu dapat pekerjaan dari Tuhan itu. Dan untuk memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk dipuji atau memuliakan manusia. Makanya ketong harus rendah hati. Ketong ini pelayan, bukan penguasa. Bukan pemerintah. Dan beta pun dan Bapak Ibu pun juga mengalami hal yang sama. Dalam keluarga, dalam pelayanan, di mana saja ketong bekerja, pasti saja ketong dikecewakan. Ketong merasa sedih. Ketong merasa tidak punya arti, merasa difitnah. Paulus bilang, beta punya nyawa juga beta taruh untuk pelayanan. Bapak Ibu jemaatku yang diberkati, ketong selalu menghadapi seperti itu. Tapi kadangkala air mata membuat ketong lemah. Kadangkala kesedihan membuat beta dan Bapak Ibu lemah dan tidak mau lagi melayani. Tapi ingat Bapak Ibu, pengalaman iman yang telah ketong lalui itu menjadi kekuatan. Kemarin mungkin ketong melayani, ketong menangis, tapi sampai hari ini ketong bisa ada dengan kekuatan, kesehatan, dengan sukacita. Itu berarti jadi pengalaman iman for ketong semua untuk terus berkarya dan melayani. Ketong punya masalah ada, pergumulan ada, tapi itu jadi pengalaman iman for ketong dan juga bagi orang lain. Pengalaman iman beta dan Bapak Ibu jadi nasihat for orang lain.
Seperti misalnya kalaupun beta diperhadapkan dengan tantangan dimanapun beta berada, orang datang, ibu beta ini ada masalah ini. Kalau beta bicara dong bilang iya ibu saya ngerasa. Padahal sebenarnya pengalaman itu ada. Hei mari ibu, itu juga beta surasa. Sampai saat ini pun juga ketemu ada baik-baik toh. Itu jadi kekuatan untuk orang lain dan juga bagi kekuatan for beta dan Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah, ada tantangan, jangan ketemu bilang, hei masalah terus ya. Oh tidak. Tuhan mau pakai masalah itu untuk menjadi kekuatan for beta dan Bapak Ibu dan juga kekuatan untuk orang lain. Berbagi pengalaman untuk orang lain. Jadi untuk itu Bapak Ibu ketika masalah dalam keluarga, masalah di tengah-tengah pekerjaan, masalah dimanapun ketemu berada bahkan sebagai pelayan-pelayan dalam jemaat, dalam persekutuan, dalam gereja. Maju. Karena janji Tuhan ya dan amin. Kerja yang menjadi bagian beta dan Bapak Ibu. Selanjutnya nanti Tuhan yang bekerja untuk beta dan Bapak Ibu. Jadi ketika ada masalah mungkin dihianati, dikecewakan. Jangan bikin ketong langsung, ayo jangan lagi, beta sempi ibadah lagi. Beta saya mau melayani lagi, beta terlalu disakiti, tersakiti. Beta saya mau inilah, saya mau bikin itu lagi, jangan. Itu jadi pengalaman iman yang berharga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai pelayan-pelayan, sebagai para pekerja, dimanapun ketong bekerja. Dan jadikan itu sebagai pengalaman iman dan akan menjadi pengalaman iman bagi orang lain untuk juga mereka merasa dikuatkan lewat tanggung jawab ketong. Untuk itu dalam masuk minggu yang baru ini beta dan Bapak Ibu juga saya tahu apa yang terjadi. Tapi tetap tugas pelayanan tetap ketong bikin. Ingat Bapak Ibu, tanggung jawab ketong sebagai seorang gembala bukan penguasa yang berkuasa dan memerintah. Ingat Bapak Ibu, ketong bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Bukan untuk menyenangkan si A dan si B. Iya karena dia mau begini, ketong ikut dia juga. Oh tidak bisa, ketong kerja menyenangkan hati Tuhan. Karena ini Tuhan pun pekerjaan. Bukan manusia, dan ini koreksi betul-betul for beta sebagai hamba Tuhan. Dan memang masih banyak yang harus ketong perbaiki. Ketong tabur baik, ketong tuai baik. Jadi ketong mesti belajar banyak. Supaya ketong juga diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Lalu ingatan Bapak Ibu jangan lemah, terus melayani saja. Air mata Bapak Ibu Tuhan perhitungkan untuk menjadi berkat ke depan. Yang ketong putus asa. Dan untuk itu jangan pernah dalam pelayanan mengharapkan sesuatu. Layani saja, Tuhan akan kasih. Sesuai waktu dan cara Tuhan walaupun harus menangis. Layani saja, layani suami, layani istri, layani anak-anak, layani jemaat, layani anggota-anggota di tempat mana ketong bekerja, layani sesama. Walaupun harus lewat proses di mana ketong dibenci, difitnah. Jangan pernah mengharapkan apa-apa. Karena nanti Tuhan yang kasih. Karena ini Tuhan pun pekerjaan. Kita menangis, kita sih mampu. Tuhan akan bekerja dan menyiapkan segala sesuatu. Hari ini tapi besok ketong akan lihat anak-anak akan menikmati berkat dari apa yang ketong tabur. Dari air mata kesedihan, kekecewaan. Hari ini tapi besok dan seterusnya ketong akan menikmati apa yang ketong tabur dengan seluruh tugas pelayanan yang penuh dengan sukacita. Bukan dengan persungutan. Tuhan sayang ketong, amin.